Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakabar Sumatera Barat, selamat pagi pemirsa. Polisi ringkus 2 pelaku curanmor mengawali perjumpaan kita hari ini. Saya Sylvia Aprilia, selama 30 menit ke depan akan bersama Anda. Pemirsa, beraksi di 5 TKP, 2 orang pelaku curanmor di Padang, Sumatera Barat dibekuk tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di sebuah kos-kosan di kawasan Padang Utara, Kota Padang. Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian. Sejumlah petugas kepolisian dari tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek sebuah kos-kosan di daerah Padang Timur, Kota Padang yang diduga dijadikan sebagai tempat persembunyian pelaku curanmor. Saat digerebek, petugas berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang tengah berada di dalam kamar. Kedua pelaku yang berinisial K dan L ini tak dapat berkutik saat diamankan dan tersangka mengaku sudah melancarkan aksinya di 5 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian. Bersama barang bukti, kedua pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku kasus curanmor. Jadi tadi kita mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana curanmor di wilayah Kota Tangah. Jadi setelah kita langsung mendatangi TKP dan kita langsung melidik arah pelakunya. Alhamdulillah dalam jangka waktu, tempo waktu 1x24 jam, kami jajaran tim Kelewang Polresta Padang berhasil mengungkap siapa pelakunya dan menangkap juga pelakunya yang berjumlah 2 orang yang merupakan residivis juga, dan kita juga berhasil mengamankan sepeda motor yang baru dicuri tadi subuh pukul 4 yang diletakkan di dalam rumah kos si pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Menyala Institut menggelar aksi damai di depan Mapolda Sumbar, memberikan dukungan terhadap Polda Sumbar dalam pengungkapan kasus kematian Afif Maulana, serta menolak adanya politik kepentingan dalam kasus tersebut. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Menyala Institut menggelar aksi damai di depan Mapolda Sumbar guna memberikan dukungan terhadap kinerja Polda Sumbar dalam menangani kasus kematian Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat. Dengan membawa sejumlah poster mengecam maraknya aksi tawuran dan geng motor yang meresahkan warga Kota Padang dalam beberapa hari terakhir, serta memberikan dukungan kepada aparat kepolisian untuk melakukan penindakan secara tegas guna menciptakan suasana kondusif di Kota Padang. Dari Menyala Institut, beberapa anak muda dari berbagai latar belakang dan berbagai latar daerah yang ada di Sumatera Barat menyuarakan dukungannya kepada Kapolda Sumatera Barat atas gonjang-ganjing maupun isu yang sedang beredar di tengah masyarakat Sumatera Barat, dan support penuh kepada Kapolda Sumatera Barat beserta jajaran. Beliau mampu mengatasi dengan profesional, menegakkan hukum dengan baik. Bahkan dalam proses yang tengah bergulir, penyelidikan yang tengah berlangsung telah menunjukkan titik terang yang sangat jelas. Bersama Kompolnas dan juga Komnas HAM terus mencari mengungkapkan fakta. Kita tidak ingin isu ini justru dipolitisasi. Ini banyak kepentingan yang akan bergulir di isu ini. Kami tidak ingin sebagai anak muda keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi rusak dengan adanya penggorengan isu atau pengiringan opini yang terjadi di tengah masyarakat. Mau seperti apapun institusi, bagaimanapun institusi tersebut, pasti ada oknum-oknumnya. Jangan berbicara institusi satu saja, tapi beragam institusi yang ada, pasti banyak oknum-oknum yang justru mencoreng nama baik institusi tersebut. Ini sebuah anomali yang sangat menyedihkan ketika terjadi penyakit masyarakat yang meresahkan, balap liar, geng motor, tawuran. Masyarakat bertanya, kemana polisi, kemana polisi? Tapi ketika sudah hadir, kenapa kita hujat segala macam? Jangan merasa kita itu adalah manusia yang paling suci. Jangan membuat onar, jangan memprovokasi masyarakat kita yang mungkin lagi sibuk untuk memperbaiki perekonomiannya, berusaha lebih baik lagi meningkatkan kredibilitasnya, dan juga mensejahterakan hidupnya, tetapi justru diobok-obok dengan isu-isu dan adu domba yang sangat kejam sekali.
Dalam aksi tersebut, mereka juga menyatakan penolakan terhadap adanya kepentingan politik dan sikap apatis yang menyudutkan institusi Polri dalam penyelesaian kasus kematian Afif Maulana yang menjadi korban saat pencegahan aksi tawuran di daerah Kuranci, Kota Padang. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan yang datang menemui para pendemo menyampaikan hasil penyelidikan berdasarkan saksi kunci pada saat kejadian. Korban diduga tewas karena melompat dari atas jembatan Kuranci dan bukan karena penganiayaan oleh pihak kepolisian. Dwi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah menetapkan sebanyak 17 orang anggota Ditsamapta Polda Sumbar yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat penindakan pelaku tawuran di Mapolsek Kuranci. Kemudian dari Ombudsman, kemudian dari LBH Padang sendiri sudah bertemu, sudah bertemu. Dari hasil pertemuan sudah jelas bahwa dugaan terkuat kematian Afif Maulana adalah loncat sendiri dari jembatan. Ini berdasarkan saksi kunci temannya, yaitu Aditya yang membonceng yang bersangkutan, almarhum. Dan kami dari Polda Sumatera Barat juga sampai saat ini, manakala ada dari masyarakat yang bisa menghadirkan saksi-saksi lain, silakan melaporkan kepada kami yang terkait dengan kejadian kematian almarhum Afif. Kemudian untuk kejadian yang kedua, yaitu kejadian adanya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh anggota kami. Itu kejadiannya di Polsek Kuranci. Setelah mengamankan pelaku-pelaku yang akan tawuran, tentunya disitulah terjadi pelanggaran-pelanggaran sedikit ya rekan-rekan. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang saat ini dari hasil pemeriksaan sudah ada kurang lebih 17 personil kita yang akan diproses. Jadi Kapolda tegas akan menyelesaikan kasus ini, kemudian akan menindak kepada anggota yang memang benar-benar bersalah. Polda Sumbar berjanji akan menuntaskan penanganan kasus tersebut secara adil dan transparan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kapolda Sumbar Inspektur Jenderal Polisi Suharyono buka-bukaan saat menemui pengunjuk rasa di halaman Mapolda Sumbar. Irjen Pol Suharyono mengakui terdapat kesalahan prosedur saat menangani 18 remaja yang diamankan saat akan tawuran pada 9 Juni 2024 lalu. Namun peristiwa di atas jembatan, Kapolda menegaskan sudah sesuai prosedur. Tanpa didampingi pejabat teras Polda Sumbar lainnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono temui pengunjuk rasa dari kelompok Gerakan Suara Rakyat Sumatera Barat yang menuntut transparansi proses pengungkapan kematian Afif Maulana yang sudah memasuki pekan ketiga. Suharyono yang langsung berhadap-hadapan dengan peserta AKS tetap tenang menghadapi massa meski dicecar dengan berbagai pertanyaan seputar tewasnya remaja berusia 13 tahun yang diduga dianiaya oknum petugas kepolisian saat itu. Dengan tegas, Suharyono mengakui terjadi kesalahan prosedur di Mapolsek Kuranci, namun tidak terhadap korban Afif Maulana. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Jam 9 kami tunggu. Saya cinta sama dia. Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Ini anak saya, dia adik saya pernah kelas 1 SMP Muhammadiyah, saya juga alumni Muhammadiyah, saya anggota IPM, saya anggota AMM, saya ini juga ini adik saya. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Makanya kalau ada polisi yang menyimpang melanggar, saya tanggung jawab. Bukan masalah ini, semua tanggung jawab. Saya sudah menyampaikan di media, seluruh dunia sudah mendengar bahwa kalau ada kesalahan anggota kami yang bertanggung jawab. Serahkan kepada kami untuk mengusut kasus ini. Terima kasih. Mempertegas dan merinci keterangannya, akhirnya disepakati pertemuan antara para pengunjuk rasa dan LBH Padang dengan Kapolda Sumbar tersebut pada hari Kamis 27 Juni 2024 di ruang rapat Mapolda. Dalam pertemuan ini, Suharyono berjanji akan membeberkan fakta yang sebenarnya dari peristiwa kematian Afif Maulana.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. UPI PTK Padang buka pendidikan profesi psikologi dengan melakukan MOU dengan HIMSI Pusat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya saing lulusan di tengah tingginya tantangan dan peluang karir sarjana psikologi di era Undang-Undang PLP nomor 24/2022, sehingga lulusan psikologi mendapat keahlian khusus. Penandatanganan MOU ini dilakukan antara Universitas Putra Indonesia dengan Himpunan Psikologi Pusat, yaitu oleh Rektor UPI PTK Bapak Profesor Dr. Sarjon David S.Com, MSc, dan Ketua HIMSI Pusat oleh Dr. Andika Matulesi, MSI Psikolog. Sekaligus diikuti penandatanganan MOU oleh Dekan Fakultas Psikologi UPI Bapak Dr. Heriodiski Dewinda, MPSI, Psikolog dengan HIMSI Pusat, dihadiri oleh Wakil Dekan dan Dosen Psikologi UPI PTK Padang. Penandatanganan MOU dan MOA juga dilakukan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang yang dihadiri Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi Psikologi UNP, serta disaksikan Ketua HIMSI Wilayah Sumbar. Dengan penandatanganan tersebut, kedepannya dapat membuat nuansa baru di dunia pendidikan. Yang pertama hadir di Kota Padang dengan program studi pendidikan profesi psikologi tentunya. Alhamdulillah, pada pagi ini di kampus Universitas Putra Indonesia IPTK Padang kita mengadakan penandatanganan MOU antara Universitas Putra Indonesia IPTK Padang dengan HIMSI Pusat, di mana tujuan daripada penandatanganan MOU UPI IPTK Padang dengan HIMSI Pusat ini adalah dalam rangka kami mau mengajukan izin untuk pembukaan profesi psikolog di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Kenapa kami mengajukan profesi psikolog? Karena UPI IPTK Padang untuk sarjana psikologi itu sudah berdiri semenjak tahun 2021. Sementara di era sekarang ini, psikolog itu sangat dibutuhkan dan kami ingin membantu para lulusan UPI IPTK Padang dan lulusan sarjana psikologi lainnya untuk bisa mendapatkan profesi psikolog di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Itu mohon doanya, mudah-mudahan profesi psikolog yang kami cita-citakan di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang ini dapat terwujud dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama hendaknya. Dalam acara tersebut juga dilakukan kuliah umum yang diikuti seluruh mahasiswa jurusan psikologi UPI PTK Padang, sehingga dapat mencetak mahasiswa yang bisa bersaing di tengah kemajuan zaman tentunya. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Menekan angka stunting pada anak-anak. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ketuaan seputar iNews Sumbar. Ternyata artis gak bener, mesti disebarin nih. Ternyata dia terkait kasus korupsi, mesti disebarin ini. Stop, jangan asal berbagi cerita yang tidak jelas kebenarannya. Biasakan untuk mengklarifikasi setiap informasi yang kita terima. Jangan sampai dunia terbalik gara-gara berita hoak. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa. Dari kamera drone terekam kerusakan cukup parah pasca amblasnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Suara yang keluar merupakan hembusan suara fluid yang tertelan bocah 9 Warga tahun. antusias menghabiskan libur sekolah lebih awal dengan berlibur ke sejumlah destinasi. Indonesia TKI ilegal berhasil diamankan petugas TNI Angkatan Laut. Masukin aja gerbang saya. KTP elektronik dan biasa yang dibakar merupakan KTP yang telah kadaluarsa dan Dari 3.000 butir ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Seorang wanita muda menjadi korban pembunuhan dan mutilasi suaminya sendiri. Sejatinya wanita ada untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Hentikan kekerasan terhadap wanita sekarang juga. Ternyata artis gak bener, mesti disebarin nih. Ternyata dia terkait kasus korupsi, mesti disebarin ini. Stop, jangan asal berbagi cerita yang tidak jelas kebenarannya. Biasakan untuk mengklarifikasi setiap informasi yang kita terima.
Jangan sampai dunia terbalik gara-gara berita hoak. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. Untuk para orang tua, dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. Cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Dari kamera drone terekam kerusakan cukup parah pasca amblasnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Suara yang keluar merupakan hembusan suara fluid yang tertelan bocah 9 Warga tahun. antusias menghabiskan libur sekolah lebih awal dengan berlibur ke sejumlah destinasi. Indonesia TKI ilegal berhasil diamankan petugas TNI Angkatan Laut. Masukin aja gerbang saya. KTP elektronik dan biasa yang dibakar merupakan KTP yang telah kadaluarsa dan Dari 3.000 butir ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Seorang wanita muda menjadi korban pembunuhan dan mutilasi suaminya sendiri. Sejatinya wanita ada untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Hentikan kekerasan terhadap wanita sekarang juga. Dari kamera drone terekam kerusakan cukup parah pasca amblasnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Suara yang keluar merupakan hembusan suara fluid yang tertelan bocah 9 Warga tahun. antusias menghabiskan libur sekolah lebih awal dengan berlibur ke sejumlah destinasi. Indonesia TKI ilegal berhasil diamankan petugas TNI Angkatan Laut. Masukin aja gerbang saya. KTP elektronik dan biasa yang dibakar merupakan KTP yang telah kadaluarsa dan Dari 3.000 butir ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Seorang wanita muda menjadi korban pembunuhan dan mutilasi suaminya sendiri. Sejatinya wanita ada untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Hentikan kekerasan terhadap wanita sekarang juga. Pemirsa, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono tegaskan dari 40 anggota Polri dan 9 sipil yang telah diperiksa secara intensif terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap remaja yang dibubarkan saat akan tawuran pada 9 Juni 2024 lalu, terdapat 17 personil Satsamapta Polda Sumbar diduga terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran ini terjadi di Mapolsek Kuranji saat polisi mengamankan pelaku tawuran, bukan dari peristiwa tewasnya Afif Maulana. Monitoring dan klarifikasi penemuan mayat di bawah jembatan Kuranji ini sengaja digagas Kompolnas dan Polda Sumbar agar pengungkapan kasus tewasnya Afif Maulana dan dugaan penyiksaan 18 remaja yang diamankan di Mapolsek Kuranji 9 Juni 2024 lalu menemukan titik terang. Usai melakukan pertemuan dengan berbagai unsur terkait peristiwa tewasnya Afif Maulana dan dugaan penganiayaan terhadap 18 remaja yang diduga pelaku tawuran, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono nyatakan 17 personil Polda Sumbar diduga telah melanggar kode etik dan segera disidang kode etik atau sidang pidana. Hadir dalam monitoring tersebut Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia, Ombudsman Indonesia, perwakilan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Lembaga Bantuan Hukum Padang dan keluarga almarhum Afif Maulana. Kan sudah cukup panjang ya, tapi kita hanya menyampaikan hari ini ada apa. Jadi progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Sekali lagi, kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Kuranji. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan
Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan sudah saya sampaikan untuk umum terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 lidik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang melakukan pengawasan tahapan pencoklitan untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Hasil pengawasan yang sudah Bawaslu Kota Padang yang dilakukan tanggal 24 sampai 26 Juni 2024 sebanyak 2.922 kepala keluarga sekota Padang sudah tercoklit. Komisioner Bawaslu Kota Padang Firdaus Yusri mengungkapkan Bawaslu Kota Padang telah melakukan beberapa perencanaan dan langkah-langkah agar pemilihan tahun 2024 berjalan dengan demokrasi, aman, dan jujur. Bawaslu telah memetakan potensi kerawanan dan dijadikan sebagai langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan pengawasan di pemilu tahun 2024 agar pemilihan berjalan lancar dan tanpa gangguan. Strategi Bawaslu dengan melakukan patroli, koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kewajiban dan wewenang yang diamanahkan sesuai dengan undang-undang. Kerawanannya yaitu penyelenggara pemilu tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya. Ini termasuk dalam pelaksanaan pantarlih. Kemudian terjadinya perjokian dalam menjalankan coklit. SK-nya siapa, yang menyerahkan siapa. Kemudian pantarlih atau PPDP menyerahkan tugasnya kepada orang lain. Nah, ini perlu kita garis bawah di sini. Pantarlih ini normanya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan harusnya PPDP dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 terkait dengan pilkada. Namun KPU itu menyamakan penyebutan namanya karena beririsan kepada pemilu kemarin dari untuk pilkada ini. Kemudian pantarlih terafiliasi partai politik, tapi ini sudah kita masukkan dalam AKP. Terdapat petugas yang tidak paham atau kurang paham. Nah, ini soal mekanisme yang disampaikan oleh jajaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024 sudah masuk ke pendataan pemilih. Untuk Kecamatan 6 Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, petugas pemutakhiran data pemilih sudah dimulai dilakukan semenjak 25 Juni lalu. Dalam pendataan itu, pengawas pemilihan melakukan pengawas melekat ke pantarlih untuk memastikan warga mendapatkan hak pilih. Sebanyak 64 petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih di Kecamatan 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman sudah mulai melakukan pendataan terhadap warga yang berhak untuk memilih sejak 25 Juni yang lalu. Untuk melakukan pendataan tersebut, sejumlah pantarlih didampingi oleh pengawas pemilihan dari kecamatan dan nagari guna memastikan warga mendapatkan hak pilihnya. Pendataan pemilih yang dilakukan pantarlih ini dilakukan selama sebulan dari sejak dilantik tanggal 24 Juni hingga 23 Juli 2024 nanti. Itu apel pelepasan pantarlih sekecamatan 6 Lingkung berjumlah 64 orang untuk melakukan coklit dari rumah ke rumah. Kami panitia pengawas pemilihan secara berjenjang melakukan pengawasan melekat terhadap pantarlih saat melakukan coklit. Tujuannya? Untuk memastikan hak pilih untuk Pilkada serentak tahun 2024 di Padang Pariaman. Bagi warga yang berhak untuk memilih, tidak terdata bisa melaporkan ke kantor Panwascam atau kantor PPS setempat. Dari Padang Pariaman, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Menekan angka stunting atau gizi buruk pada anak, seorang anggota Polsek Lubek, Aibda Dian WR, memberikan makanan gratis kepada puluhan anak-anak di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Aibda Dian WR, seorang anggota polisi sekaligus bapak asuh anak stunting di Kota Padang, menjadi donatur tetap di Yayasan Berkah Amal Sholih dalam kegiatan sosial, salah satunya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak dalam proses tumbuh kembang anak.
Sebagai anggota polisi yang aktif bertugas sebagai Kasih Humas Polsek Lubek, Aibda Dian WR juga sangat peduli dengan tingginya angka stunting atau gizi buruk pada anak-anak. Dengan menyisihkan sebagian gaji bulannya sebagai abdi negara, Aibda Dian WR selalu meluangkan waktunya untuk memberikan perhatiannya pada anak yang mengalami gangguan gejala stunting. Selain memberikan makanan gratis, Aibda Dian WR beserta tim Yayasan Berkah Amasali juga memberikan penyuluhan kepada orang tua anak-anak tentang pentingnya mengawasi pertumbuhan anak sejak dini agar terhindar dari gizi buruk atau stunting. Makanan bergizi yang diberikan kepada anak-anak berupa daging, susu, telur, serta sayur dan buah-buahan. Program peduli stunting yang dilakukan Aibda Dian WR patut menjadi contoh bagi anggota polisi lainnya di Kota Padang bahkan di Sumatera Barat. Percaya sama pimpinan kita untuk harus tetap melakukan kegiatan stunting ini. Anak-anak yang kurang gizi kita berikan makan tambahan berupa telur, sup daging, susu dan buah-buahan. Kita tuh seorang anggota polri akan selalu memperhatikan anak-anak di kita ini dengan memberikan tambahan-tambahan untuk makanan sehat dan bergizi. Kegiatan ini alhamdulillah Pak, kita selalu didatangi oleh puskesmas atau Bidokes Polda Sumbar dengan beliau mencek sekali mendatangi. Alhamdulillah beliau berterima kasih kepada kita karena telah membantu program kesehatan dan program pemerintah, program presisi yang peduli dengan anak-anak ini. Jadi berterima kasih kita selalu demi tumbuhnya kembang anak ini. Kegiatan peduli stunting ini juga bentuk membantu program pemerintah dalam menekan angka stunting. Dengan demikian diharapkan anak-anak terbebas dari gizi buruk. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demikianlah seputar iNews Sumbar. Kami akan hadir setiap hari Senin hingga Rabu pagi. Selalu jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Saya Sylvia Afrilia, selamat pagi dan sampai jumpa. Ternyata artis gak bener. Mesti disebarin nih. Ternyata dia terkait kasus korupsi. Mesti disebarin ini. Stop. Jangan asal berbagi cerita yang tidak jelas kebenarannya. Biasakan untuk mengklarifikasi setiap informasi yang kita terima. Jangan sampai dunia terbalik gara-gara berita hoak. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. Untuk para orang tua, dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. Cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa. Dari kamera drone terekam kerusakan cukup parah pasca amblasnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Suara yang keluar merupakan hembusan suara fluid yang tertelan bocah 9 Warga tahun. antusias menghabiskan libur sekolah lebih awal dengan berlibur ke sejumlah destinasi. Indonesia, TKI ilegal berhasil diamankan petugas TNI Angkatan Laut. Masukin aja gerbang saya. KTP elektronik dan biasa yang dibakar merupakan KTP yang telah kadaluarsa dan Dari 3.000 butir ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Seorang wanita muda menjadi korban pembunuhan dan mutilasi suaminya sendiri. Sejatinya wanita ada untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Hentikan kekerasan terhadap wanita sekarang juga. Ternyata artis gak bener. Mesti disebarin nih. Ternyata dia terkait kasus korupsi. Mesti disebarin ini. Stop. Jangan asal berbagi cerita yang tidak jelas kebenarannya. Biasakan untuk mengklarifikasi setiap informasi yang kita terima. Jangan sampai dunia terbalik gara-gara berita hoak. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. Untuk para orang tua, dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. Cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa.
Dari kamera drone terekam kerusakan cukup parah pasca amblasnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Suara yang keluar merupakan hembusan suara fluid yang tertelan bocah 9 Warga tahun. antusias menghabiskan libur sekolah lebih awal dengan berlibur ke sejumlah destinasi. Indonesia, TKI ilegal berhasil diamankan petugas TNI Angkatan Laut. Masukin aja gerbang saya. KTP elektronik dan biasa yang dibakar merupakan KTP yang telah kadaluarsa dan Dari 3.000 butir ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender.